Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, 4 materi, 5 penutup. Lanjut ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan kepada Bapak Andi untuk sambutan kepala sekolah, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang maaf ngasih lagi. Yang Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan Negeri Ciberem yang saya hormati, ya, pujimu mari kita panjatkan, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih di banyak sekali nikmat, sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini di SD Negeri Ciberem ini dalam rangka diseminasi, ya apa sih ya, gampangnya penularan gitu ya. Nanti Bu Arya akan nulari panjenengan, tapi nulari sing apik-apik kok. Ya. Harapan saya ini alhamdulillah ya, SD kita ada satu orang guru penggerak ini perlu disyukuri. Karena yang jadi guru penggerak itu gak main-main ya, seleksinya cukup ketat ya, dan banyak sekali manfaat sebagai
seorang guru penggerak. Jadi intinya adalah guru penggerak itu kan nanti bareng-bareng ya. Artinya di situ banyak diskusi, masukan dan lain sebagainya, hal-hal yang positif ya. Mungkin yang kurang baik juga di situ dimusyawarahkan, sehingga nanti dari hasil kumpulan para guru atau calon guru penggerak itu nanti diambil mana sih yang positif ya, kemudian nanti ditularkan ke panjenengan. Pertama nanti bisa lagi di kumpulan, di Dapi, di KKG dan lain sebagainya. Di harapannya ya, dari guru penggerak itu nanti bisa menyebarkan virus-virus kebaikan dalam hal pembelajaran. Jadi alhamdulillah ya, kita punya calon guru penggerak yaitu Bu Tri Widyawati. Ya, itu perlu disyukuri dan harapan saya juga nanti panjenengan itu bisa mengikuti jejak Bu Ari ya. Semoga atas sambutannya yang sangat luar biasa. Acara yang ditunggu-tunggu, acara inti yaitu acara materi oleh Ibu Sri Widianti. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Ciberem, Bapak Andi Masjoko. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ciberem beserta tenaga pendidikan. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berkesempatan untuk melakukan penularan yang pasti bukan penyakit nih. Penularan langsung saja karena sudah siang. Sejak bulan Juni tahun 2022 ini saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Di sini masih calon karena bisa saja di tengah jalan tidak selesai, akhirnya tidak bisa jadi guru penggerak. Saya harap mohon doanya diberikan saran agar bisa apa yang saya harapkan bisa tercapai. Terima kasih. Di jadwal awal harusnya bulan November nanti program ini selesai, tapi karena kemarin waktu bulan Juli ada jeda 1 bulan, jadi mundur sampai dengan direncanakan baru berakhir nanti di bulan Desember. Selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, pendidikan ini, saya ada 3 modul. Modul 1, 2, 3, alhamdulillah saat ini saya sudah memasuki modul 2. Nah, di setiap modul itu ada beberapa subbab lagi, materi lagi. Salah satunya di modul 1.4 ini saya belajar budaya positif. Selain mempraktekkan di kelas saya juga diberi tugas untuk menularkan, mendiseminasikan kepada rekan-rekan saya di sekolah, kepada Bapak Ibu semua setelah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja untuk kegiatan materi modul 1.4 ini budaya positif yang saya rasakan setelah saya mengikuti, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelasnya masing-masing. Hanya saja selama ini mungkin secara teori Bapak Ibu belum mendapatkan secara gamblang. Nah, yang saya rasakan setelah saya mengikuti ini, oh ternyata saya juga sudah pernah mempraktekkan. Kemudian ada juga beberapa termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala di sambutannya, ada juga materi baru yang saya baru tahu. Salah satunya adalah restitusi. Itu benar-benar saya baru pernah dengar ketika mengikuti pendidikan ini. Baik, perkenalan dulu, Ge. Walaupun sudah kenal, tapi ya saya ada sesi perkenalan. Nama saya Sri Widianti, biasa dipanggil Bu Ari. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Monggo yang ada kesempatan diikuti saja. Insya Allah banyak manfaatnya. Jangan dijadikan beban. Mengalir saja. Jangan dibayangkan tugasnya banyak, setiap hari enggak. Pokoknya yang pasti menambah wawasan, menambah
teman menambah pengetahuan, karena saya sekelompoknya itu tidak hanya dengan guru SD tapi dengan guru SMP, dengan guru SMK, termasuk saya satu kelompok dengan guru SMP 1 Purwokerto, kemudian dengan guru SMK Taman Siswa. Jadi insya Allah manfaatnya banyak. Baik, langsung saja. Baik, saya mohon insya Allah nggak sampai 1 jam Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, menenangkan pikiran, hati, berdamai sejenak untuk keikhlasannya mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Monggo baksonya bisa sambil disambi. Nah, nanti yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan itu mengenai disiplin positif. Ada 6 kegiatan, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita merubah paradigma kita, merubah pola pikir di samping ini. Coba secara berpasangan Bapak Ibu, Bapak, secara berpasangan kita bermain, coba ngasta atau boten? Ya, kalau mau tidak uang ya apa saja, yang benda apa lah? Boleh kertas, boleh apa? Silakan. Kertas itu, uang kertas itu digenggam. Nah, digenggam. Kemudian teman sepasangannya itu berusaha merebut dengan berbagai cara. Boleh ngelitik, boleh narik, boleh ngerubah, boleh ini, pokoknya sebisa mungkin. Monggo dicoba dengan pasangannya. Oke. Buru-buru langsung diberikan, boleh. Pakuanmu digundung dengan kencang banget. Oke. Bebas, gak apa-apa. Buru-buru mungkin dengan ikhlas langsung diberikan. Baik. Ini berbeda-beda nih buru-buru tadi. Ya, diberikan kepada Daripada direbut, buru-buru memilih untuk langsung memberikan. Baik. Ini tujuannya apa? Tadi ada buru-buru langsung diberikan, Pak Warko digenggam dengan kencang, jangan sampai dibentak. Baik, itu tadi adalah sedikit mengantar untuk walaupun tidak dirayu, tidak direbut, kalau memang ada keinginan untuk memberikan, pasti secara sukarela itu diberikan. Nah, tujuannya apa? Nah, kita akan merubah pola pikir kita menuju paradigma teori kontrol. Hati-hati ya. Matur. Ya, ini secara teoritis ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, guru itu tidak bisa mengontrol murid kalau anak tidak akan melakukan sesuatu, tidak bisa dipaksakan untuk melakukan sesuatu kalau dari diri anak tersebut tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi itu kan berarti tidak sesuatu yang tidak nyata ya. Selama ini kita beranggapan bahwa penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata itu hanya efektif dalam waktu pendek. Dalam arti seperti ini, mungkin ketika anak diberi penghargaan, dia akan termotivasi, itu hanya sebentar, tidak bisa dalam jangka waktu yang panjang, karena akhirnya tidak mempan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita beranggapan bahwa dengan dikritik, dengan diberi pengarahan bahwa dia itu telah melakukan kesalahan, itu akan menguatkan karakter seseorang, itu ternyata merupakan ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Karena setiap anak sebenarnya punya keinginan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang yang dewasa tidak bisa untuk memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Oke. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di kehidupan? Baik, di sini ada perbedaan, ya, perbedaan antara pandangan lama stimulus respon dengan teori kontrol. Ini yang paradigma baru, pandangan cara pandang baru. Dalam teori stimulus respon beranggapan semua anak itu sama kebutuhannya, padahal setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian dari segi cara pandang, orang melihat hal yang sama, padahal gambaran setiap orang berbeda-beda. Contoh, saya berdiri di sini. Bagi orang, kita nggak ngomong sedang bullying. Bagi sekelompok orang mungkin menganggap saya berat badannya ideal. Wah, tapi bagi orang lain yang badannya kurus akan menganggap saya berbadan gemuk. Jadi setiap pandangan orang itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kita dalam paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dene si orang mudeng-mudeng, dene si orang ngerti, kayak lebih orang ngerti. Nah, dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami kenapa orang itu berbeda pandangannya. Jangan memaksakan pandangan orang itu sama. Pantas saja dia menganggap saya gemuk karena dia badannya kurus. Pantas saja dia menganggap saya kurus mungkin karena dia menganggap yang bagus itu yang badannya gemuk. Ini sebagai contoh. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal setiap orang melakukan kesalahan itu, melakukan sesuatu yang tidak sesuai norma pasti ada alasan dan tujuannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang saya contohkan dalam permainan waktu menggenggam berebut itu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, nah, inilah teori mengenai disiplin positif yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser yang dikenal dengan teori kontrol. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain hanya bertindak sesuai keinginannya sendiri. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikirnya menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami kenapa memahami pandangan orang yang berbeda, tidak memaksakan agar cara pandang orang lain itu sama dengan kita. Nah, baik. Kata kuncinya kan disiplin, gitu. Selama ini kalau kita dengan kata disiplin, identiknya dengan kebiasaan, waktu, apalagi belajar, sesuatu yang memaksa, keharusan, aturan. Oke, aturan. Sebagai contoh, jam kerja sebelum jam 7, berusaha masuk sebelum jam 7, itu disiplin apa karena keterpaksaan? Terpaksa. Belum menjadi suatu kedisiplinan. Baik, disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya belajar. Di sini disiplin di sini ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato, yaitu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi arah disiplin di sini itu bukan suatu keterpaksaan, tapi karena yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi karena kesadaran dia
ia hargai. Dia mungkin dia ingin mungkin ada seseorang yang berangkat. Kenapa dia berangkat berusaha untuk tepat waktu? Agar karena dia menghargai dirinya sendiri, agar bisa dicontoh oleh murid-muridnya, menjadi teladan. Mungkin awal-awalnya terpaksa, tapi lama-lamaan menjadi suatu kesadaran. Nah, tadi sudah disampaikan, di budaya kita disiplin itu diartikan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah disiplin itu ketidaknyamanan. Pulang harus setengah 4, berangkat sebelum jam 7, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi diharapkan disiplin, ada perubahan cara pandang. Disiplin bukan lagi sesuatu yang terpaksa, tidak nyaman. Nah, itu juga yang diterapkan di kelas kita. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu apa? Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal dalam artian tidak hanya baik di sini, tapi di tempat lain secara umum kebajikan ini juga berlaku di tempat lain, lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak hanya baik di SD Negeri Ciberem saja, tapi di tempat lain juga dianggap sebagai nilai kebajikan. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan, termasuk yang tidak sesuai dengan norma. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi karena nilai-nilai kebajikan inilah motivasinya itu bukan karena ada paksaan dari luar, tapi muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka, yaitu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu membangun pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini sesuatu yang dekat dengan kita dalam pembelajaran sehari-hari. Coba saya ingin bertanya, apa yang ada beberapa motivasi manusia melakukan suatu perbuatan. Secara umum ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Biasanya kalau motivasinya ini, monggo Bu, timbul pikiran apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Contoh, misalnya karena terpaksa, kalau saya bolos 3 kali dalam 1 bulan, orang tua akan dipanggil, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan balasan, mendapatkan reward. Nah, motivasi yang pertama yang kedua ini untuk menghindari hukuman dan agar mendapatkan imbalan, ini merupakan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Nah, yang ketiga itu ada motivasi untuk menghargai diri sendiri.
saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal. Inilah yang diharapkan muncul dalam diri Bapak Ibu, muncul dalam diri siswa-siswa. Jadi ketika melakukan sesuatu itu karena kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut mendapatkan hukuman atau mengharapkan reward atau imbalan. Menurut teori Ki Hajar Dewa, perkataan Ki Hajar Dewantoro, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini dalam ini sesuai dengan tadi motivasi internal. Jadi dia berbuat karena memang dari dirinya sendiri, bukan karena ada paksaan atau harapan mendapatkan balasan. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit secara fisik ataupun verbal. Jadi dengan mengata-ngatai itu sudah merupakan hukuman. Nah, dengan kalau konsekuensi anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak sampai tersiksa, tapi dia hanya merasa tidak nyaman. Lalu hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman biasanya berupa paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulusnya lalu memberikan tanggapan. Ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, membuat dirinya merasa menjadi buruk, dan anak jadi belajar menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau diberi hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jangan bayangkan diasingkan itu ke pulau lain ya. Diasingkan maksudnya dijauhi teman, itu aja sudah diasingkan. Nah, kita belajar ini coba. Nah, ada beberapa contoh pernyataan. Menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi berdasarkan perbedaan tadi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Pinter. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena menambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, benar nggak? Wih, benar. Ya, ya. Ya. Jadi di sini terlihat ya, dari kalau sudah sampai pernyataan bisa lebih dipahami. Ketika itu hubungannya dengan fisik, serta merta anak tidak tahu mau disuruh ngapain, itu merupakan ciri dari hukuman. Ini memang benar, ini akibatnya akan menyakiti hati anak ya, membuat merasa kecewa. Bisa kalau sudah sampai sini jadi bisa tahu detailnya guys. Nah, di sini kita masuk ke istilah restitusi. Jadi kalau dilihat dari tadi perbedaan ini, Bapak Ibu memilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
restitusi. Nah, monggo bisa dibaca dulu karena banyak sekali. Baik. Di sini kita kesimpulannya, kalau hukuman itu bersifat negatif. Nah, konsekuensi itu netral. Nah, restitusi itu sifatnya positif. Nah, kalau dilihat dari sifatnya ini, berarti kita memilihnya yang mana? Restitusi. Nah, kita disinilah kita akan mengenal lebih jauh mengenai restitusi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Hati-hati ya mengucapkannya restitusi. Nah, bukan prostitusi. Ya, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, menumbuhkan anak tersebut sudah menumbuhkan kesadaran. Lalu murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus anak menghormati dirinya dan orang lain. Sebenarnya kemarin salah satu tugas saya di modul ini itu saya mendemonstrasikan melakukan restitusi terhadap 3 anak kelas 6 yang kebetulan waktu hari Senin upacara bendera itu tidak memakai topi. Jadi mereka tidak saya hukum, tidak saya beri konsekuensi, hanya saya perlakukan melalui segitiga restitusi. Ada videonya, namun karena qadarullah kemarin laptopnya mati, memang luar biasa sekali. Ini alhamdulillah tadi malam ada yang berbaik hati mengirimi saya PPT ini, bukan mengirim ya, berbagi lah. Jadi alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan. Nah, ternyata ini saya juga baru tahu ini penghargaan atau reward. Bapak Ibu pasti senang kan memberikan penghargaan atau reward terhadap anak pun seperti itu. Ternyata penghargaan atau reward itu juga bisa merupakan suatu hukuman. Nah, ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu akan efektif dalam waktu pendek. Tapi kalau terus-terusan kita memberikan penghargaan dalam jangka waktu panjang, mungkin dari segi guru faktor ya kalau memang berupa penghargaannya berupa materi. Tapi ke pribadi anak akan timbul menggampangkan, terus nyepelekan ya seperti itu, akhirnya tidak mempan juga. Lalu yang kedua, penghargaan penghukum. Penghargaan penghukum maksudnya seperti ini. Ketika ada yang dalam kelas itu mungkin mendapat ranking 1 diberi penghargaan, yang ranking 2 dia akan merasa terhukum karena dia tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Maksud dari arti penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan survei, penelitian bukan survei. Jadi ketika ada anak yang melakukan sesuatu dibayar dengan anak yang melakukan sesuatu tidak dibayar, malah justru ada kecenderungan yang tidak dibayar itu melakukannya lebih tepat. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan dalam artian seperti ini. Ketika dalam satu kelompok, dalam satu kelas ada yang diberi penghargaan dan anak lain tidak diberi, maka yang tidak diberi akan merasa iri. Nah, iri itu dia akhirnya timbul rasa tidak suka terhadap anak yang diberi penghargaan. Ini maksud dari istilah maksud dari penghargaan merusak hubungan. Lalu yang ke-6, penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga berdasarkan hasil penelitian. Jadi ketika ada 2 kelompok membuat sesuatu, yang sekelompok dibayar, yang sekelompok lain tidak dibayar, justru yang kelompok yang dibayar itu
bayar iki. Nah, seperti itu. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga sama, ada kecenderungan ketika diberi penghargaan, diberi bayaran, itu justru kreativitasnya mandek, tidak berkembang dibandingkan yang tidak diberi penghargaan atau bayaran. Lalu yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi karena ada penghargaan ini, ada kecenderungan anak melakukan sesuatu itu ya karena ada imbalan, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi tergantung di Bapak, penghargaan itu ternyata bisa merupakan suatu hukuman. Ini teori ya. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kolaboratif antara guru dengan siswa. Jadi siswa tidak serta-merta sadar, tapi disadar ada kolaborasi dengan guru. Guru membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Maksudnya mereka ingin menjadi seperti apa sih, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Gosen bukan kirim barang ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama itu belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, fokusnya pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti saya tayangkan praktek, insya Allah tadi sih. Coba saya pulihkan, bisa nggak di akun Google-nya. Lalu yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, inilah yang kemarin saya praktekkan di kelas saya. Bapak Ibu pernah dengar istilah keyakinan kelas? Apa baru? Baru. Okay. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di kelas Bapak Ibu ada peraturan? Ada. Contohnya apa nggih? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian 15 menit sebelum jam 7 sudah di kelas Pak Gibran contohnya apa Pak? Contohnya tidak berantem. Tidak belajar. Ya. Terus apa lagi? Terus tidak piket. Tidak piket, Iya. piket itu. Enggak, maksudnya aturan kelas ya. Bersama konsekuensinya Pak. Oh, boleh disampaikan? Gak apa-apa. Iya. Aturannya ketika tidak piket ada, ketika tidak Tidak mengerjakan PR. tidak mengerjakan PR, terus berantem dengan temannya, begitu. Salah satunya itu ada peraturan kalau berantem, terus kalau tidak melaksanakan piket. Saya yakin di setiap kelas pasti ada peraturan kelas. Nah, di sini ada pandangan baru, kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa seperti itu? Nah, coba. Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya kepalanya aman. Tidak kedinginan kalau kena angin. Nah, ada juga supaya tidak dibilang. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kemarin ya, sekarang sudah tidak terlalu berlaku. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter
Oh, maskeran, tidak maskeran ketilang. Oke. Razia masker ya 50.000 dulu ya. Oke, berarti supaya tidak didenda. Oke, baik. Lalu pernyataan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti jam pelatihan, saat kita jam kerja di sekolah pembelajaran? Kewajiban potong gaji. Oke. Takut dengan kepala sekolah. Takut dengan kepala sekolah. Itu siapa ya yang bilang ya? Baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya arahnya ke sini. Ya. Tadi disebutkan, mengapa kita menggunakan helm dibanding ketika mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang menjawab supaya tidak didenda. Berarti itu motivasi internal atau eksternal? Jadi yang diharapkan ketika itu menjadi budaya memakai helm itu atas kesadaran karena memakai helm itu untuk melindungi diri. Nah, yang diharapkan itu seperti itu. Di sekelas kita juga seperti itu. Jadi diharapkan anak-anak itu bertingkah laku, berpola, berinteraksi itu karena kesadaran diri. Termasuk kita sebagai guru dalam menjalankan tugas kita itu juga karena kesadaran diri, bukan karena satu dukani kepala sekolah, apalagi dipromosikan, apalagi sampai yang terakhir mau potong gaji. Jadi karena memang kesadaran kita, itulah yang arahnya nanti itu yang disebut sebagai budaya positif karena keyakinan diri. Nah, budaya positif ini dilihat dari ini ya, ini namanya diagram ya. Budaya positif ini yang paling kuat ini terbentuk jika ada lingkungan yang positif. Kemudian ada keyakinan kelas diawali dari peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifatnya lebih abstrak. Saya praktekkan di kelas 1 nih. Nah, coba yang mana merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Coba. Di sini ada kata-kata datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini peraturan atau keyakinan. Nah, yang kedua, ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang kanan ini peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Kalau yang ini? Kenapa seperti itu? Bapak Ibu lihat karakternya berbeda di sini. Di sini lebih spesifik, lebih jelas, lebih spesifik ya, lebih jelas. Kalau ini bagaimana? Secara umum, kira-kira ini dibuat karena kesepakatan apa dari guru? Dari guru. Kalau ini kesepakatan, ini kesepakatan nih. Tapi kalau ini guru, berarti ini akan menumbuhkan motivasi dari diri atau eksternal? Ya, oke, baik. Nah, disinilah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan gitu. Nah, kalau dibuat keyakinan kelas, kita cukup secara poin itu tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Ini kan merupakan larangan. Kita ubah jadi hal yang positif, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini kalau merupakan keyakinan menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini ada kata-kata berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Tadi ya berantem ya. Di sini keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, budaya antri. Gunakan masker. Ini untuk keyakinan kelas, yaitu untuk kesehatan.
Jangan berlari di koridor untuk keselamatan atau keamanan. Nah, di sini kelihatan perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi, kalau ini berupa poin-poin, kalimatnya negatif, cenderung paksaan. Kalau ini lebih abstrak, merupakan kesepakatan antara guru dan siswa, kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Lanjut ya? Lanjut. Pembelajaran keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Singkat saja nih, kebutuhan dasar manusia itu ada dibagi dalam 4: kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini hubungannya misalnya dalam suatu pelajaran seni, ada anak yang malas, tidak senang, tidak tertarik untuk ketika disuruh menyanyi lagu nasional. Kenapa seperti itu? Ternyata kenapa dia tidak senang menyanyikan lagu nasional, tapi ketika dia disuruh menyanyi lagu dangdut, dia suaranya ternyata bagus. Nah, di sini berarti dia punya kebutuhan yang namanya kesenangan karena dia sukanya lagu dangdut. Lalu ada anak yang dalam pembelajaran itu tidak aktif, malas karena di materi misalnya perkalian. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata dia itu ahlinya dalam bidang misalnya dia pahamnya, menguasainya di pembagian. Nah, di perkaliannya dia jadi malas. Nah, itulah karena dia butuhnya, saya kan bisanya menguasainya di pembagiannya. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya si anak itu akan kurang aktif dalam pembelajaran karena dicueki gurunya. Dia akan antusias, akan semangat belajar ketika diperhatikan, didablung, istilahnya apa ya, didablung oleh gurunya, karena kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebebasan di sini contohnya dia bebas untuk memilih apa yang contohnya misalnya dalam suatu pembelajaran ditugaskan hasilnya dalam bentuk karangan, padahal dia kepinginnya itu dalam bentuk misalnya poster. Nah, ketika dia diberi kebebasan untuk menyampaikan produknya, dia akan aktif dalam pembelajaran. Nah, inilah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebisa mungkin sebagai guru memahami apa yang menjadi kebutuhan dari murid-murid kita, menggali karakteristiknya. Apakah dia melakukan seperti itu karena dia nggak senang, apa dia karena butuh kasih sayang, apa butuh kebebasan. Nah, ini teori kebutuhan dasar manusia. Ini yang terakhir, bukan terakhir, 2 terakhir. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Setiap ini punya karakteristik, dan ketika saya sudah mempelajari ini, saya merefleksikan diri saya sendiri. Selama ini saya ternyata lebih sering sebagai pembuat orang merasa bersalah dan berusaha sebagai teman. Kenapa seperti itu? Ini contohnya ini. Ibu kecewa, kamu kan sudah besar, harusnya bisa gini. Ternyata itu adalah karakteristik posisi kontrol kita sebagai seorang yang membuat orang merasa bersalah. Terus di sini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu sudah sampai pusing. Nah, itu kan sering saya refleksi, bukan generasi mungkin berbeda ya. Iya. Sampai sini. Itu ke diri sendiri, merasa mau orang lain seperti itu, bagi diri saya itu saya merasa kelemahan saya gampang
gampang sekali merasa bersalah. Nah, ini hasilnya kalau posisi ini membuat anak itu jadi berbohong, menyangkal. Kemudian muridnya itu responnya paling maafkan saya Bu, terus merasa rendah diri. Anaknya jadi rendah diri. Nah, posisi teman ini juga pernah saya praktekkan. Di sini ada kedekatan, ada ketergantungan. Murid merelakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya berpikir ibu bapak teman saya ternyata begitu, ada lonjak ya. Terus ini ada posisi pemantau. Ini juga mungkin penghukum. Kalau dulu mungkin banyak guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, dan ternyata dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang ideal adalah sebagai manajer. Mungkin bagi yang kepala sekolah ini yang tugasnya adalah manajer sudah tidak perlu sudah menguasai, tapi bagi saya sendiri untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi siswa itu masih perlu belajar. Nah di sini apa yang diperbuat ketika dia memposisikan diri sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di sini fokusnya pada solusi. Nah, di sini hasilnya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ya mudah-mudahan sih ini bisa kita terapkan, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi murid-murid kita. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang mewakili posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menunjukkan guru berperan sebagai memegang posisi kontrol sebagai orang yang membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah belajar melakukannya. Jadi dari kata-katanya ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrol seorang manajer. Jadi fokusnya kepada solusi, bukan fokus pada kesalahannya, tapi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Segitiga restitusi, inilah yang kemarin saya praktekkan terhadap anak kelas 6 ya. Jadi di sini ketika ada anak melakukan kesalahan, kita terapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita beritahu ke anak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, lebih jelasnya nih. Nah, saat menstabilkan identitas, guru berkata, salah satunya ini ya, berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini di guru sampaikan ini di salah satu ini untuk membuat anak yang melakukan kesalahan itu tidak menjadi merasa rendah diri, tapi berusaha positif terhadap dirinya. Tidak ngajuk, tidak ditambah-tambahi tambah merasa bersalah pada tahap menstabilkan identitas. Lalu tahap yang kedua, validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah memenuhi basic kebutuhan dasar, yaitu tadi kesenangan, kasih sayang,
penguasaan kebebasan. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan pada dasarnya karena ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Contoh kasus yang di sekolah kita yang gampang, yaitu si kembar. Kenapa bertingkah seperti itu? Mungkin dia ada kebutuhan dasar di rumah, dia tidak memiliki kebebasan. Itu berdasarkan pengalaman saya mengajar ketika di kelas 5. Karena ternyata di rumah kembar itu adalah anak-anak yang penurut, anak-anak yang manis terhadap orang tuanya, tapi kenapa di sekolah bertingkah seperti itu? Ya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ini tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Lalu tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Nah, inilah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Nah, ini adalah foto aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya. Karena anak kelas 1 kemampuan untuk mengungkapkan pendapat itu masih terbatas. Saya juga ada secara verbal tanya jawab, tapi saya menggunakan metode anak-anak. Saya beri 2 gambar. Masing-masing gambar itu menunjukkan hal yang positif dan hal yang negatif yang mereka inginkan di kelas mereka. Saya tidak memberitahu mana yang positif, mana yang negatif. Setiap anak saya beri 2 gambar, tapi secara alhamdulillah, secara otomatis mereka bisa membedakan. Oh, ternyata ini loh hal-hal yang ideal yang membuat kelasnya menjadi nyaman. Mereka dari 32 anak tidak ada yang salah menempelkan. Nah, di hal negatif contohnya ini ada anak yang tidur dalam kelas, ada yang nangis, ada yang marah, ada yang nakal dengan temannya, ada yang membuang sampah sembarangan, kemudian ada yang berkelahi, ada yang tiduran. Ini guru yang marah-marah. Ini gambar guru yang marah, kemudian ada anak yang ngambek ke gurunya. Anak-anak bisa membedakan, mereka menempatkan ini sebagai hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak mereka inginkan di kelasnya. Kemudian untuk hal yang positif ini ada gambar anak yang menyapu, membuang sampah di tempatnya, belajar dengan gembira, bermain dengan teman, kemudian membersihkan kelas, menyirami tanaman, berdoa, membaca Al-Quran, membaca buku. Ini anak-anak itu bisa menilai ini sebagai hal yang positif, hal yang baik yang bisa diterapkan di kelasnya. Nah, dari gambar-gambar ini kemudian saya buat kesimpulan, kesepakatan bersama dengan anak-anak dibuat menjadi keyakinan kelas 1A, yaitu tertib saat belajar, belajar dengan gembira, kelas bersih dan nyaman, saling menghargai teman. Karena ini masih kelas 1, jadi bentuknya masih sederhana. Kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama, tidak ada anak yang bodoh, nakal, atau tidak bisa diatur. Hanya ada anak yang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Tinggal kita menggali di mana dia kebutuhannya yang memang perlu dipenuhi. Bukan uang ya Pak. Kebutuhan uang itu tidak ya. Lalu yang kedua, ini ya, yang ada adalah anak kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, setiap perilaku memiliki tujuan baik negatif maupun positif. Kita pendidik berperan sebagai manajer, ya, posisi kontrolnya kita sebagai manajer yang dapat memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang dewasa dengan menerapkan restitusi. Hukuman, konsekuensi maupun penghargaan akan berdampak negatif pada mental anak. Maka restitusi dapat digunakan untuk mengatasi anak-anak yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Ini kesimpulannya. Quote of the day: tidak ada anak yang bodoh. Ia hanya belum bertemu guru yang hebat. Tapi ini guru ini sih bodoh. Belum hebat. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Diskusikan aja, jangan pertanyaan. Saya di sini bukan saya lebih ahli, saya lebih menguasai ngajarin jenengan.
inilah yang saya dapatkan di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Jadi yang sedikit sharing saja yang saya rasakan, modulnya kan ada banyak. Yang pertama itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita memang sudah saya tahu Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan. Tapi ternyata banyak sekali pemikiran beliau yang ternyata belum saya jalankan dengan benar. Baru saya dapatkan di sini. Saya merasa ilmunya bagus-bagus sekali. Semakin saya belajar, saya semakin ya Allah ternyata saya tidak tahu apa-apa ya. Ya Allah ternyata saya belum merasa bisa menjadi guru yang baik. Semakin saya mendapatkan materinya, semakin saya merasa ternyata saya masih butuh banyak sekali belajar. Itu yang saya rasakan. Jadi di sini saya bukan lebih karena saya lebih tahu, tapi inilah yang saya dapatkan di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Monggo mau sharing-sharing atau ada tambahan masukan bagi saya terbuka. Monggo masih ada kesempatan. Alhamdulillah 1 jam dari pembukaan tadi. Sebelum ditutup. Sedikit, Bu. Oh banyak juga nggak apa-apa Bapak. Unsewu ini hubungannya dengan istilah punishment atau hukuman dan reward atau penghargaan ya. Ya memang kadang-kadang kalau kita dengar istilahnya hukuman dan penghargaan, konotasi kita yang namanya hukuman itu kan berarti membuat anak tidak nyaman. Kemudian yang namanya reward atau katakanlah ibadah itu membuat anak mungkin secara fisik atau materi itu jadi ada kesenangan tersendiri. Ini menurut yang saya dulu diberi teori tentang punishment dan reward itu sebenarnya tidak semacam itu, karena ini yang memang dalam kita mendidik anak itu juga perlu. Jadi kita tidak bisa menghilangkan reward kemudian menghilangkan punishment, itu tidak, hanya bentuknya. Sama begini, ada anak melakukan kesalahan tidak sengaja, dia itu misalkan nyenggol gelas jatuh. Kalau kita tidak memberi hukuman kepada dia, anak itu mungkin menganggap ada biasa, nggak diapa-apain kok. Ya, sehingga besok lagi mungkin malah anakmu mungkin ngatur sengaja biar apa gitu ya. Kemudian mungkin besok sengaja ada gelas, sengaja disenggol. Nah, hanya hukumannya ya ini yang tadi saya sebutkan, hukuman itu juga yang mendidik. Ya, mau sudah pecah ya, nggak mungkin gelas itu kembali utuh lagi. Nah, lain kali itu adalah kamu harus berhati-hati. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu sudah hukuman gitu ya. Hanya memang konotasi kita yang namanya hukuman mungkin secara fisik. Kemudian reward ya sama sebenarnya dengan itu punishment. Kalau anak melakukan suatu kebaikan kok dibiarkan saja, anak itu kedepannya saya sudah berusaha menolong tapi toh nggak ada yang peduli, dicuekin aja, ngapain saya harus nolong. Nah, reward di sini juga kadang-kadang konotasinya ya diberi dia. Sebenarnya ya, kamu bagus gitu saja sudah, dan anak itu di sini nanti jadi dia merasa dipedulikan gitu, sehingga kedepannya ya saya berbuat baik juga ada yang peduli, sehingga kedepannya juga. Jadi menurut saya tetap untuk punishment reward itu diperlukan, hanya itu bentuknya yang memang harus mungkin ya, kalau konotasi secara umum itu punishment ya yang menyakiti, kemudian reward yang menyenangkan. Nah ini yang sebenarnya harus luruskan lah istilahnya. Kemudian kalau secara tadi global itu memang teorinya bagus ya. Mungkin dalam penerapannya ini yang
kita selaku pendidik ya memang yang pertama harus memahaminya, karena di situ tadi anak ada kebebasan, ada kebutuhan dasarnya ya, kasih sayang, kesenangan ya kata itu. Ini berarti kita selaku pendidik itu harus memahami satu persatu ya ya background anak pertama, kemudian karakternya bagaimana ya. Jadi memang kalau secara teori tadi berarti kita tidak bisa menyamakan kan, tidak bisa mengeneralisasikan, walaupun ini juga mensewu ya, anak di sekolahan kita sudah begitu, tapi di lingkungan, di masyarakat juga ya, tadi kan ada kesepakatan, tapi ternyata di lingkungan, di umum itu juga masih banyak istilahnya tata tertib, dilarang buang sampah di sini ya, itu nanti justru bisa menjadikan contoh, misalkan bahasanya yang ya, terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini dan semacam itu. Kalau berat ini juga ya, siswa kan belajar dari hal-hal yang nyata yang mereka temui, jadi kita selaku pendidik juga harus bisa memahamkan kepada mereka. Sementara itu dari saya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya. Terima kasih Bapak atas masukannya. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa memahami karakteristik anak, latar belakang mereka satu persatu, tidak bisa mengeneralisasikan setiap anak, karakter anak, bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada tambahan lagi, karena ini pembawa acaranya ada kegiatan, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada tutur kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, dimaafkan ya. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ditutup. Tadi saya secara pribadi menyampaikan, dan sekarang marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Monggo melanjutkan aktivitas sholat dulu.